notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness. This virus, the one we're all talking about, is new and it causes a disease called COVID-19. The COVID-19 pandemic has shaped the lives of people around the world. The global lockdown is the single biggest experiment. Taiwan dibuatkan merupakan kota pertama yang menjadi awal mula penyebaran virus corona Jerman menjadi status kota mana. Pemandangan warga Taiwan yang saat diisolasi beberapa warga yang diduga terpapar virus corona tiba-tiba terjatuh di jalanan kota Wuhan. US nurse who fainted after COVID-19 vaccine shot is not dead. A viral message on social media claimed that Tiffany Dover, the nurse in Tennessee, United States. Proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif coronavirus kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisam Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Selamat datang di podcast Reach. Respect, Empathy, Audible, Clarity, and Humble. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asroful Nur Maulana Yusuf, NIM 119140026. Di sini kita sudah terdapat beberapa tamu, 3 dari mahasiswa ITERA. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Untuk saudara Isro, mungkin dipersilakan. Oke, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kisar Lutfiana, NIM 1411640 dan Informatika 2016. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saudara Farouk. Assalamualaikum, nama saya Makro Falkarki dari Teknik Informatika 2019. Selanjutnya saudara Faris Lutfi. Perkenalkan, nama saya Mas Lutfi dengan 19140 99 angkatan 19. Oke, mungkin itu saja perkenalan dari peserta podcast pada hari ini. Sebelumnya, ketika kita akan melakukan podcast, terdapat beberapa aturan. Aturan yang paling penting adalah ketika peserta podcast ingin menyampaikan suatu pendapat, maka dimohon untuk peserta podcast lainnya untuk menghargai. Nah, pada podcast hari ini kita akan mengenang 1 tahun wabah virus corona yang melanda di negeri kita tercinta ini, negara Indonesia. Wabah ini memiliki dampak yang sangat luar biasa. Mungkin bagaimana sih pendapat para anggota podcast pada malam hari ini mengenai wabah virus corona? Silakan untuk menjawab. Mungkin bisa dimulai dari gue dulu ya.
Kalau menurut gue sendiri, awalnya corona ini bisa masuk di Indonesia, pemerintah setempat ini terlalu menyepelekan. Walaupun sebenarnya bisa kita bilang COVID-19 ini nggak seberbahaya media beritakan sih kalau menurut gue nih. Karena dari yang ada di sekitar gue, yang ada kejadian-kejadian di sekitar gue, COVID-19 ini udah lebih ke flu, lebih ke demam biasa, yang dimana tinggal tergantung kitanya sendiri, pengaman atau penumbuh imun kita sendiri. Terus pendapatnya tentang 1 tahun lebih COVID ini sudah ada di Indonesia sih, menurut gue terlalu leha-leha sih, karena kita bisa lihat berdasarkan trafik sudah sebanyak apa sekarang orang-orang yang terdata, yang terinfeksi. Menurut gue ini udah terlalu terleha-leha. PSBB yang dilakukan selama ini pun menurut gue nggak guna jadinya, karena PSBB itu cuma sebatas SK yang keluar tapi tidak dipatuhi oleh masyarakat. Kalau menurut gue sih itu. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman yang lain. Ada yang ingin berpendapat lagi? Mungkin dari saudara Ma'ruf Al-Karhi ingin memberikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit berpendapat tentang virus COVID-19 ini. Di tempat tinggal daerah saya sendiri yang bertepatan di Jakarta Selatan itu, menurut saya gimana ya? Kayak ada dua kubu gitu, kayak ada yang benar-benar mematuhi, ada yang kayak benar-benar itu ya kayak menyepelekan gitu. Tapi kan gimana virusnya juga kan sama-sama nggak bisa, kita nggak ada yang tahu, nggak bisa dilihat juga. Yang pasti saya sih respect aja ya buat pemerintah yang udah mengusahakan untuk menurunkan angka COVID-19 dengan caranya sendiri, walaupun agak ya kurang efektif atau apa. Tapi ya kalau saya sendiri sih yang orang awam nih agak ambil pusing lah. Ya udah ini aja. Kalau sama respect juga buat para dokter sama yang lainnya, karena yang tadi saya bilang sendiri ada 2 kubu. Jadi tuh yang kalau misalnya di tempat tongkrongannya ya begitu tetap aja rame, tapi ya usahakan mematuhi protokol kesehatan. Nah, tapi di rumah sakit sendiri itu tuh bener-bener kayak COVID itu kayak bahaya banget, soalnya emang kenyataannya di rumah sakit itu bed di ICU itu emang udah rata-rata pada penuh gitu sih. Oke, terima kasih dapat saudara Ma'ruf. Apakah saudara Farsi ingin memberikan tambahan ataupun pendapat lainnya mengenai wabah virus corona? Halo, saudara Muhammad Faris Lutfi. Apakah ingin memberikan pendapat? Lanjut ke pertanyaan aja. Oke, mungkin itu saja ya pendapat dari peserta podcast kita pada hari ini mengenai wabah virus corona. Virus corona ini kan sudah terjadi 1 tahun lamanya di negara kita tercinta ini. Pasti akan memberikan dampak baik secara kita pribadi,
secara pemerintahan ataupun di dalam segala bidang yang ada di kehidupan kita. Menurut para peserta podcast nih, dampak sebesar apa sih dampak virus corona ini terhadap kita semua, mungkin sebagai mahasiswa ataupun orang yang biasanya melakukan kegiatan sehari-hari? Mungkin saya dulu apa Bang Kisra dulu? Ya udah Bang Kisra dulu. Faris bantu jawab pertanyaan. Kalau menurut saya sih, kalau dampak itu banyak yang terkena dampak oleh virus ini, utamanya bagi rakyat yang ekonominya menengah ke bawah. Banyak yang dipecat, terkena PHK segala macam, kayak diberhentikan dari perusahaan, dari kerja, dan banyak pebisnis dan pengusaha-pengusaha yang mengalami kerugian yang cukup signifikan karena wabah ini. Dan itu menurut saya. Oke, terima kasih buat saudara Faris. Mungkin yang lainnya ingin menambahkan? Saya sedikit menambahkan, kalau dampaknya sendiri sesuai background saya sebagai mahasiswa itu sangat dirugikannya lumayan sih, nggak sedikit tapi nggak banyak juga, lumayan lah. Soalnya negatifnya itu ya kitanya jadi kurang maksimal memahami materi, dan juga ya misalnya terkendala untuk mengerjakan tugas-tugas, apalagi yang bisa kelompok. Kayak gini aja contohnya, yang harusnya bisa dilakukan secara offline, lebih bisa mengembangkan ide kreatif kita, jadi malah terhambat jadi karena hal tersebut gitu. Mungkin saran sedikit ya, kalau misalnya itu sebenarnya bisa offline, cuma kitanya sendiri yang nggak tahu, mahasiswanya ini suka nongkrong atau enggak. Sebenarnya bisa aja offline. Kayak offline tuh malah lebih terjaga karena ya bisa lebih terjaga, karena ya udah kan kalau kerjanya ke kuliah ke kosan, kalau kayak gitu doang. Karena kalau misalnya di rumah ya dia bisa sebebas mungkin, dia bisa ke kafe segala macem. Kalau misalnya di kampus sih, kalau misalnya bener-bener dikontrol sama kampusnya, justru itu bisa menekan sih menurut saya. Kayak dikontrol, kayak ya udah nih, kalau setiap mahasiswa ya udah kerjanya ke kampus ke kosan aja. Soalnya kalau udah di rumah ya mana, kalau orang tuanya respect sama COVID pun itu sebagai apa ya, sesuatu yang positif lah. Kalau enggak ya udah tetap keluyuran aja orang. Masa nggak make sense saya gitu kalau kuliahnya online tapi elunya malah bebas kemana aja gitu, bukannya di rumah. Ya udah sih, itu aja deh. Kalau dari tadi itu dampak negatifnya, kalau gue sih lebih jawabannya kayak gini sih. Bukannya selama ini memang mahasiswa itu rindunya untuk libur ya? Bukannya kayak gitu ya? Iya. Bukannya pelajar, bukannya lebih senangnya di rumah. Kalau gue lebih mikirnya gitu, nggak apa-apa kuliah itu online. Pengerjaan tugas itu online pun nggak apa-apa. Tapi tentang caranya atau tentang metode pembelajaran yang harus diganti kalau menurut gue. Karena perbedaannya online dan offline yang sekarang itu tidak ada perbedaan dengan metode pembelajarannya. Bedanya cuman yang satu lewat daring, yang satu luring kan. Kalau misalnya metode pembelajarannya bisa diganti, mungkin itu juga bisa memperbaiki keadaan yang ada sekarang, struggle yang ada sekarang. Simpelnya
materi yang dibuat itu harus lebih dikuasai lagi sama dosen. Mahasiswa yang mau belajar itu juga harus membaca materi yang akan dipelajari. Sedangkan sekarang kalau dari yang gue dapat itu dosen baru ngasih slide itu ketika hari ini diajarkan, besok dikasih tahu slide yang hari kemarin diajarkan. Kenapa nggak dari hari ini diajarkan slide ini, minggu depan kita akan belajar slide tentang A. Nah ini slide yang akan saya kasih, tolong dipelajari. Minggu depan kita pelajari. Sebenarnya itu timbal baliknya bakal efisien kalau menurut gue. Dua arah kejadiannya. Dan itu bisa memperbaiki keadaan sekarang. Keadaan yang dimana kita nggak bisa memilih. Dampak yang ada ini kita nggak bisa memilih jadinya. Jadi kalau menurut gue negatif ya nggak negatif-negatif amat dampaknya. Kecuali untuk dampak ekonomi. Pengusaha harus bisa berpikir inovasi yang lebih lagi, struggle, gimana caranya struggle, ya. Tapi kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar sebenarnya enggak kok. Dan juga pendidikan karakter itu berawalnya dari rumah, bukan dari sekolah. Pendidikan karakter itu berawalnya dari rumah, bukan dari sekolah. Jadi nggak bisa nyalahin siswa itu jadi tidak sopan semenjak corona. Itu nggak bisa disalahin. Mahasiswa menjadi tambah malas belajar semenjak corona. Itu nggak bisa disalahin. Kalau menurut gue itu sih. Oke, terima kasih buat para peserta podcast untuk menjelaskan dampak-dampak virus corona yang melanda di negara kita ini. Namun semua pihak itu sudah berusaha untuk mencari solusi ataupun cara menekan wabah virus corona di Indonesia ini. Cuman saya ingin melihat sih pendapat dari para mahasiswa ini, mungkin ya 1, 2, 3 kata lah untuk mencari atau memberikan pendapat bagaimana sih solusi ataupun cara untuk menekan virus corona ini. Mungkin bisa ditanggapi. Kalau menurut gue sih, kalau menurut saya sih juga solusinya itu dengan apa sih, jika ingin bepergian keluar atau bermain dengan kawan, setidaknya memakai masker dan jaga kontak dengan orang. Jika berkontak dengan sesuatu, memakai sanitizer, selalu membawa hand sanitizer dan jaga jarak sih. Oke, mungkin untuk menyingkat podcast pada hari ini kita langsung saja ya. Kalian ini kan adalah mahasiswa ITERA. Pada saat pandemi selama 1 tahun ini, peran apakah dari mahasiswa ITERA terhadap virus corona? Mungkin baik dari kegiatan kampus kah, ataupun dari himpunan kah, ataupun dari kalian secara pribadi. Mungkin bisa diberikan contohnya. Pertanyaannya tentang dokumentasi, mungkin sekarang gue nggak bisa nunjukin ya kalau tentang dokumentasi. Tapi kalau dari yang pernah gue lakukan, dari yang gue lakukan ketika gue pulang ke daerah gue, itu gue cuma bisa ngelakuin pencerdasan ke masyarakat sekitar bahwa COVID ini tidak terlalu bahaya kalau kita menjaga diri kita. Kalau kita menjaga kebersihan diri kita. Jadi gue itu pencerdasannya jangan terlalu kemakan apa yang dikatakan oleh media. Sebenarnya kalau misalnya medianya bilangnya tolong jaga kesehatan kalian, tolong jaga kebersihan kalian, tapi tidak menunjukkan seberapa bahayanya, masyarakat tidak akan sepanik yang ada kemarin-kemarin ini. Nah, yang gue lakukan kemarin itu, gue bersama pemuda-pemudi sekitar itu melakukan pencerdasan itu terhadap orang-orang tua yang melakukan kegiatan, tetapi kalau kata anak sekarang itu parno. Nah,
Itu yang kita orang lakukan penjelasan. Enggak loh Bu, ini nih nggak sebahaya itu kalau ibu pakai masker. Kalau ibu berangkat ke pasar, itu cuci tangan. Sebelum memegang sesuatu cuci tangan, sesudah memegang sesuatu cuci tangan. Pakai hand sanitizer. Enggak loh Bu, nggak sebegitunya kok. Karena pas COVID ini juga kan nggak sebahaya itu kalau misalnya imun di tubuh kita bagus. Kalau gue sih itu yang udah pernah gue lakuin. Apakah ada tanggapan dari peserta podcast lainnya? Oke, jikalau tidak, mungkin itu saja podcast kita hari ini. Kita sudah mempelajari 1 tahun mengenai virus corona. Tadi sudah dijelaskan oleh para peserta podcast pendapatnya, dampaknya, solusinya, serta peranannya sebagai masyarakat untuk menangani wabah virus corona. Terima kasih buat 3 mahasiswa ITERA yang sudah hadir pada podcast hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.